Sidang terdakwa penyerangan pos Koramil Kisor Maibrat. Asik bermain HP Kasrem Merauke dimarahi Panglima TNI. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Priscilia Vika, inilah iNews Papua selengkapnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong memvonis LK terdakwa anak di bawah umur pelaku penyerangan pos Koramil Kisor pada 2 September lalu dengan putusan 8 tahun penjara. Penasehat hukum terdakwa menyatakan banding dan menyatakan putusan majelis hakim sesat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Sidang putusan perkara penyerangan pos Koramil Kisor dengan terdakwa LK anak di bawah umur digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang yang dipimpin Hakim Rifai Tukoboya berlangsung secara terbuka yang dihadiri jaksa penuntut umum serta tim penasehat hukum terdakwa. Ketua Majelis Hakim Rifai Tukoboya dalam amar putusannya menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada terdakwa LK. Atas vonis hakim tersebut, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan mengajukan banding. Sementara jaksa penuntut umum berpikir menanggapi vonis hakim. Tim penasehat hukum terdakwa Leo Iji usai persidangan mengatakan tuduhan JPU maupun putusan majelis hakim adalah asumsi, semuanya tidak didasarkan pada fakta persidangan. Jelas tadi berdasarkan putusan yang tadi dibacakan oleh majelis hakim menyatakan bahwa anak Lukaski bersalah dan dipidana penjara 8 tahun. Dan kami telah jelas di dalam kami tetap mengajukan banding karena kami tetap mengacu pada fakta persidangan. Dan kami akan mempublis semua keterangan saksi yang kemarin kami dapatkan di dalam ruang sidang ini. Makanya kami boleh berani bilang tuduhan jaksa penuntut umum adalah asumsi. Dan putusan yang tadi dikeluarkan adalah asumsi. Bukan berdasar pada fakta persidangan yang kami temui. Keterangan saksi mahkota sayangnya tidak menjadi pertimbangan. Saksi mahkota telah menyatakan jelas dan saksi mahkota ini dihadirkan oleh JPU. Saksi mahkota ini menyatakan bahwa di tanggal kejadian tersebut anak tidak ada di Kampung Kisor. Anak berada di Susmuk. Sementara itu, Fernando Ginuni, penasehat hukum terdakwa, menambahkan dalam pemeriksaan perkara seharusnya pihak-pihak yang ada memiliki sertifikasi anak sehingga tidak memposisikan anak sebagai terdakwa pada umumnya. Pemeriksaan anak di bawah umur ini cacat. Harusnya yang harus melakukan pemeriksaan orang yang mempunyai sertifikasi anak. Cara melakukan pertanyaan terhadap anak ini tidak posisikan dia ini sebagai anak, tidak. Ada tekanan. Ya. Pertanyaan seorang bapak untuk anak yang sementara salah ini tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Perlindungan Anak. Mohon maaf, ini harus saya terbuka. Saya punya rekaman yang jelas. Ini peradilan sesat yang disampaikan oleh rekan saya, ya memang benar. Majelis selama pemeriksaan kok tidak fokus. Yang ada dalam benaknya adalah anak bersalah. Yang menyatakan anak bersalah ada putusan akhir. Kok masih pemeriksaan lagi sudah bilang anak-anak ini ada di mana? Mindsetnya sudah. Mindsetnya anak ini bersalah. Kami ini bukan beban yang harus kami terima dan ini menjadi masalah kami, tidak. Ya, hari ini kami ini adalah penegak hukum yang sama dengan teman-teman yang lain. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.